plasma pasien tersebut layak untuk didonorkan kepada nanti pasien-pasien COVID yang sakit berat. Apakah vaksin ini setelah disuntikan ke dalam tubuh kita juga dia bisa berubah seperti halnya virus? Yang namanya kita melakukan sesuatu ada kemungkinan untuk gagal ya, sama halnya dengan vaksin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Dr. Ilham Khaidir MKes, Direktur RSUD Kota Bogor, mempersembahkan YouTube channel RSUD Kota Bogor untuk seluruh masyarakat sebagai media informasi dan edukasi. Ayo kita subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi update mengenai kesehatan. RSUD Kota Bogor aman. Halo sahabat sehat, ketemu lagi di YouTube channelnya RSUD Kota Bogor bersama saya Devi Swedan. Sebagai rumah sakit utama milik pemerintah Kota Bogor, tentunya RSUD Kota Bogor memberikan pelayanan yang maksimal baik untuk warga masyarakat Bogor khususnya juga masyarakat Indonesia pada umumnya, baik secara fasilitas, informasi maupun pelayanan. Nah, berbicara tentang kesehatan, hari ini kita akan ngobrol soal yang lagi ramai diperbincangkan masyarakat tentang kinerja vaksin COVID-19. Hari ini di samping saya telah hadir narasumber. Beliau adalah Dr. Evelsia Az-Zahra SPP. Ya dok, benar ya dok? Ya, betul. Apa kabar dokter? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dok, ini kan kita bicara yang banyak menjadi perbincangan belakangan ini. Dari awal datangnya yang namanya vaksin ini nih, udah banyak sekali kontroversi di luar sana. Ada yang takut, ada yang pesimis, ada yang menghindar, ada juga yang mendukung. Nah, supaya mungkin masyarakat dapat informasi yang kredibel, supaya lebih firm, lebih yakin, lebih merasa aman dan nyaman. Kita pengen tahu dok, asal mulanya si COVID ini dari mana biar jelas bebet bobotnya, mungkin masyarakatnya lebih wah. Asal mulanya si vaksin COVID ya. Jadi vaksin COVID itu berawal dari penelitian yang dikembangkan di berbagai negara, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Cina, Rusia, UK juga, dan bahkan India pun juga mengembangkan. Dan untuk Indonesia sendiri saat ini juga sedang mengembangkan vaksin merah putih, masih dalam tahap pengembangan saat ini. Vaksin dibuat berbagai mekanisme vaksin yang dibuat. Ada yang menggunakan virus yang sudah dilemahkan seperti vaksin Sinovac yang sudah digunakan di Indonesia. Ada juga yang menggunakan materi genetik mRNA seperti yang dipakai oleh vaksin Pfizer dan Moderna. Juga ada beberapa vaksin yang menggunakan vektor virus lain seperti vaksin AstraZeneca dan vaksin Janssen dan Sputnik yang dari Rusia. Nah, banyak ya ternyata ya. Ada yang dilemahkan, ada yang dari komponen-komponen yang lain. Nah, apakah kan sekarang juga ada nih yang bilang kalau orang yang sudah terkena COVID, dia otomatis kan antibodinya sudah lebih kuat dari sebelumnya. Nah, katanya plasma darahnya sendiri itu kan bisa untuk nyembuhin atau apa? Apakah plasma darahnya sendiri itu bisa dikatakan sebagai vaksin ya dok? Jadi tidak bisa dikatakan demikian juga, karena plasma pasien yang sudah sembuh dari COVID itu pasti memiliki kadar antibodi yang berbeda-beda, tergantung si individunya, respon individu terhadap si sakit saat dia menderita sakit COVID. Memang saat ini salah satu terapi yang dipakai untuk pada kondisi COVID berat itu adalah plasma convalescence, yaitu transfusi plasma dari pasien yang sudah sembuh COVID kepada pasien
yang sedang sakit tersebut. Tetapi ada persyaratannya, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya pasien tidak boleh lebih dari 3 bulan menderita COVID, dan nanti ada pemeriksaan kadar titer antibodi untuk membuktikan kalau si plasma pasien tersebut layak untuk didonorkan kepada nanti pasien-pasien COVID yang sakit berat. Jadi karena kondisi seperti ini, pasien yang sudah pernah sakit COVID, apalagi yang sudah lebih dari 3 bulan, tetap wajib melakukan vaksin. Oh, tetap wajib melakukan vaksin. Bukan berarti sudah pernah COVID tidak wajib vaksin lagi, Ya, karena kemungkinan untuk terkenanya masih ada, Dok. Walaupun mungkin nggak separah sebelumnya karena dia badannya udah lebih kenal ya. Iya, menurut penelitian yang sudah dilakukan di luar negeri, antibodi pada pasien yang sudah pernah COVID itu hanya bertahan 3 bulan. Oh, 3 bulan. Iya. Berarti setelah 3 bulan dia kembali ke nol. Iya, kita Kayak tidak tahu tagline apa kembali tuh? ke nol Kembali ke atau nol. mungkin kadarnya menurun ya. Iya, kadarnya menurun ya. Ingat ya, setelah 3 bulan antibodinya kembali ke nol ya. Tagline siapa? Jangan tanya saya. Terus Dok, ini kan kalau ada mungkin orang yang pengen tahu kalau orang sudah divaksin, terus vaksin itu bekerja dalam tubuhnya itu seperti apa, Dok? Apakah masuk langsung dia lari-lari di dalam atau memang butuh proses atau gimana, Dok? Ya, jadi vaksin itu efektif setelah penyuntikan 2 dosis ya. Oh, 2 kali ya, Dok? 2 kali dosis dengan jaraknya berbeda-beda. Seperti Sinovac jaraknya 14 hari, Pfizer 21 hari, Moderna menurut info jaraknya 28 hari. Nah, vaksin itu nanti akan bekerja mekanismenya sesuai dengan metode vaksin itu sendiri ya. Misalnya pada vaksin yang memakai materi genetik mRNA, berarti saat vaksin tersebut disuntikan, tubuh kita akan terbentuk protein. Nah, protein itu oleh tubuh kita dianggap sebagai benda asing, sehingga sistem kekebalan yang ada di tubuh kita akan membentuk antibodi. Dan apabila suatu saat ada vaksin virus SARS-CoV betulan yang datang ke tubuh kita, kita sudah punya antibodi. Nah, gitu paling nggak punya penjaga di depan ya lah, Dok, itu ya. yang mRNA. Apabila yang vaksin yang COVID yang dilemahkan, sama saat disuntikan virus, otomatis tubuh kita mengenali itu sebagai virus ya. Jadi tubuh kita langsung membentuk antibodi. Dan apabila nanti kita terkena virus yang sesungguhnya, kita sudah punya antibodi. Dan menurut penelitian, vaksin tersebut efektif 14 hari setelah penyuntikan dosis yang kedua. 14 hari setelah penyuntikan vaksin yang kedua. Berarti dosis yang kedua. Kalau dihitung dari jarak pertama dia suntik, kalau kita bicara Sinovac berarti 14 hari ya, Dok ya? Ya. 1 plus 14 berarti 15 hari plus 14 hari lagi. Hampir 28 hari, 28 hari, hampir 1 bulan ya. Setelah 1 bulan berarti dia sudah mulai bekerja di dalam tubuh. Nah, kalau dia sudah di dalam tubuh kita nih, Dok, berapa lama setelah 14 hari dia kan sudah aktif, tapi berapa lama sampai dia siap menghadapi virus asli? Ya, 14 hari setelah 14 hari itu dia udah ready. Kalau efektivitas ya, kita bicara efektivitas, penelitian uji klinis yang sudah dilakukan di luar, seperti pada vaksin Pfizer, setelah dosis pertama pun vaksin tersebut sudah bisa memberikan efektivitas sampai 50%. Tetapi apabila sudah dilakukan 2 kali penyuntikan, itu efektivitasnya bisa sampai 90% untuk mencegah penyakit, dan kalaupun terkena tidak akan terlalu berat. Iya, berarti paling enggak mengurangi kalaupun harus terdampak lagi. Nah, ini kan suntiknya sampai 2 kali, Dok. Ada nggak sih kemungkinan kalau vaksin ini gagal bekerja dalam tubuh? Ya, vaksin pasti yang namanya kita melakukan sesuatu ada kemungkinan untuk gagal ya. Sama halnya dengan vaksin ini. Biasanya kegagalan bisa terjadi pada pasien yang memang sistem kekebalan tubuhnya kurang baik, seperti pada pasien-pasien HIV atau AIDS, atau pada pasien yang memang ternyata pasien tersebut mengkonsumsi obat-obat yang menekan sistem imun, bisa pada pasien keganasan atau pasien yang punya penyakit radang sendi menahun, jadi rutin mengkonsumsi obat yang menekan sistem imun. Oh gitu, Dok. Nah, kan sekarang saya pernah baca juga kalau menurut Badan Kesehatan Dunia, penggunaan vaksin itu bisa mengurangi sampai menyelamatkan hampir 9 juta jiwa per tahun ya, Dok ya. Tapi kan banyak juga informasi yang mungkin beredar di luar sana yang membuat orang vaksin itu jadi
benda asing yang disuntikkan dalam tubuh segitu jadi menakutkan mungkin. Nah, seberapa hebat fungsi vaksin dalam menjaga tubuh kita terhadap serangan virus ini, Dok? Ya, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di luar negeri, ya sebetulnya tadi sudah saya sebutkan mengenai contohnya vaksin Pfizer ya. Vaksin Pfizer itu efektivitasnya 50 pada dosis pertama, kemudian 95% pada dosis kedua. Dan vaksin-vaksin lain yang sudah diteliti itu efektivitasnya antara 50 sampai 95%. Which is sudah sangat baik sekali ya, Dok ya, kan kalau udah standar WHO di atas 50% ya sudah. Iya. Kalau bicara 95 berarti sudah sangat mumpuni gitu. Nah, kan kalau virus ini kan Dok ya, hari ini dia begini, besok dia beradaptasi, bisa terjadi mutasi. Nah, apakah vaksin ini setelah disuntikan ke dalam tubuh kita juga dia bisa berubah seperti halnya virus? Oh, jadi virus seperti yang kita ketahui adalah organisme yang dapat bermutasi setiap saat, bahkan lebih infeksius. Vaksin yang ada sekarang merupakan pengembangan dari merupakan pengembangan dari virus saat awal-awal pandemi. Sementara kita ketahui sekarang sudah ada mutasi baru mutasi baru yang B117 yang diinformasikan lebih infeksius, lebih menular. Nah, jadi ilmuwan sekarang nih mulai meneliti apakah vaksin yang sudah disuntikan kemarin ini bisa efektif. Memang ada yang mengatakan bisa, tetapi efektivitasnya rendah untuk yang mutasi baru. Dan nanti mungkin akan diteliti kembali dengan varian yang baru, dikembangkan kembali vaksin-vaksin baru dari yang mutasi yang udah siap. Berarti si virusnya sendiri bermutasi, tapi kalau untuk vaksinnya tetap harus ada pengembangan baru, karena memang vaksin yang sudah tersedia sekarang adalah untuk vaksin yang memang awal-awal di si SARS, apa sebutannya sekarang, SARS-CoV-2 ya? SARS-CoV-2 ini. Berarti kalau ada yang sekarang B117, kita memerlukan vaksin baru lagi ya? Atau yang lama bisa, tetapi efektivitasnya menurut informasi rendah untuk tidak sampai 95% mungkin ya Dok ya. Mungkin bisa sedikit membantu, tapi tidak ada secerca harapan di situ, tapi tidak bisa 100% untuk mengcounter yang virus yang sudah bermutasi sekarang ini. Nah Dok, kalau sekarang ini di rumah sakit banyak nggak sih Dok pasien yang sudah mulai datang untuk menanyakan vaksin ini sendiri? Ya, beberapa pasien saya banyak yang lansia, karena kan sekarang sudah ada program lansia. Biasanya mereka saat kontrol, Dok, apakah saya layak untuk vaksin? Dan ya di situ mereka tanya, karena kalau layak mereka akan mendaftar biasanya di lingkungan RT mereka ya, akan didata ya seperti itu. Jadi mereka nanti akan divaksin di lingkungan mereka. Nah, ada nggak sih Dok perbedaan antara vaksin yang disuntikan ke lansia sama yang belum lansia? Sama, saat ini kan kita masih sama ya pakai vaksinnya Sinovac. Oh, vaksinnya Sinovac, berarti satu vaksin untuk semua usia ya? Saya pikir ada tiringnya gitu. Kalau yang lansia kita vaksinnya sendiri, karena secara antibodinya kalau sudah lansia kan mereka sudah sangat sudah sangat menurun ya. Oke Dokter, terima kasih banyak waktunya hari ini. Semoga informasi ini bisa sedikit mencerahkan sahabat-sahabat sehat di luar sana tentang informasi-informasi yang beredar di masyarakat tentang vaksin ini. Jadi don't worry, be happy dengan vaksin ini. Paling tidak kita bisa ada istilahnya itu ada Kopassus di dalam badan kita yang berjuang ya supaya kita tetap sehat. Oke Dokter, sekali lagi terima kasih banyak. Juga sahabat sehat, sampai ketemu di episode-episode berikutnya masih bersama RSUD Kota Bogor tentunya. Salam sehat, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Bagi sahabat RSUD Kota Bogor yang membutuhkan layanan kesehatan, silahkan daftar via online atau kunjungi kami langsung di Jalan Dr. Sumeru nomor 120. Ikuti terus YouTube channel RSUD Kota Bogor. RSUD Kota Bogor, aman.